Camat Kecamatan Pamekasan, yang terhormat Dr. Ari Yanuar Rahmanto, MSI, selaku Kepala Puskesmas Koel, yang terhormat Bapak Iwan Beni Purwowidodo, STP, dan serta segenap hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di acara ini, dalam rangka seminar Hari Diabetes Nasional 2022 di kantor Kecamatan Pamekasan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Dr. Sarah Marsatamini selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini. Masih Pul. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Rahmat Kurniadi, Camat Kecamatan Pamekasan, lalu dilanjutkan Pak Karto, Rajai Pak Karto. Ari Yanuar, materi kedua oleh Bapak Iwan Beni, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dilanjutkan, yaitu sambutan oleh Bapak Rahmat Kurniadi selaku Camat Kecamatan Pamekasan. Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Siap. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat. Cek. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Ibu-ibu? Kader super? Sehat? Sudah buka puasa? Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Koel, Pak Dr. Ari Yanuar Rahmanto, MSI. Yang saya hormati Bapak Iwan, founder konsep Karnos. Apa dan bagaimana Karnos, biar beliau nanti yang menjelaskan. Yang saya hormati tim dari Puskesmas Koel, para kader super, hadirin yang berbahagia. Mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di pendopo Kecamatan Pamekasan dalam rangka cegah diabetes sejak dini. Kegiatan ini tuntas dan bebas diabetes dengan pola hidup sesuai algoritma Sang Pencipta. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minad dzulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya kira kita semua sudah sering mendengar kencing manis. Sudah sering dengar kata-kata itu? Kencing manis, Pak. Ya, kencing manis atau DM dalam bahasa medisnya. Penyakit ini rasanya sudah mendunia dan bahkan berdasarkan Riskesdas kita ini puasa Ibu. Ya, Riskesdas tahun 2020 nggak lemes. prevalensi kencing manis kita adalah 1,6%. Udah pernah sakit. Usia berapa Ibu? Jadi kalau penduduk Kecamatan Pamekasan 96.761 lagi naik orang, aja. Kalau pagi biasanya gula darah cenderung naik. 10,6%-nya adalah Maaf, salah ya. 1.549 orang bisa jadi terindikasi sebagai penderita diabetes.
penderita diabetes ini, Bapak Ibu sekalian, yang umum kita dengarkan pembicaraan di luar itu sangat membahayakan. Membahayakan, kok putus-putus. Cek. Wah ini, cek, saya pindah saja. Kok putus? Ya. Kenapa diabetes ini penting untuk kita pahami? Ternyata info yang beredar sampai hari ini, penyakit ini tidak ada obatnya. Itu satu. Apakah benar tidak ada obatnya? Padahal Allah mengatakan setiap penyakit yang aku turunkan, aku sertakan obatnya. Ada contoh dalam riwayat yang umum kita dengar. Ketika dalam minuman Rasulullah dimasuki lalat, Rasulullah mengatakan celupkan lalat itu. Artinya apa? Di setiap penyakit yang ada pada diri kita itu sesungguhnya sudah melekat juga obatnya. Hanya kadang kita tidak tahu. Maka diskusi tentang penyakit kencing manis tidak ada obatnya, ini perlu kita pertanyakan lagi. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan ahlinya. Bersyukurlah kita. Karena ketika masalah kencing manis ini sudah sangat kronis, bisa berakibat amputasi, dipotong Pak jari-jarinya, dipotong Pak kakinya, dipotong bagian tubuh yang terinfeksi. Dan yang sangat mengerikan adalah bagaimana kehidupan dalam keluarga yang menjadi tidak harmonis. Katanya laki-laki itu kuat. Betul apa tidak? Betul laki-laki itu kuat? Kenapa yang dijual obat kuat untuk laki-laki? Berarti laki-laki tidak kuat. Sudah tidak kuat, kena kencing manis lagi, tambah tidak kuat. Maka Bapak Ibu sekalian, bergembiralah kita hari ini. Kita ketemu dengan ahlinya yang bisa memberikan wacana kita ke depan, bagaimana agar kencing manis ini dapat kita hindari. Saya punya teman yang sampai hari ini setiap hari dia harus disuntik insulin misalnya. Dan ternyata setelah sekian tahun dia suntik insulin tidak sembuh-sembuh juga. Ada apa ini? Padahal kita sering mendengar bahwa selain setiap penyakit itu ada obatnya, ada juga perintah bagi kita, makanlah makanan yang baik dan halal. Ada perintah yang sering kita dengarkan, apakah ini hadis atau sekedar kalam dari para ulama? Makanlah sesudah lapar dan berhentilah sebelum kenyang misalnya. Ini bagus kalau kita terapkan, tetapi ketika kita cari referensinya misalnya, apakah ini hadis? Sulit kita membuktikannya. Apakah ini kalam ulama? Mungkin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka melalui kegiatan hari ini saya bergembira sekali. Selamat datang Pak Iwan di Kecamatan Pamekasan, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Semoga kedatangan Bapak di tempat ini memberikan pencerahan kepada kita semua, membuka wawasan kita semua bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Apabila kita mengikuti ketentuan Sang Pencipta, insya Allah semuanya akan ada solusinya. Maka tidak berlebihan misalnya jika nanti sesudah acara ini kita selesaikan, Pak Kapus misalnya dengan bangga mencanangkan Kecamatan Pamekasan bebas diabetes misalnya. Setuju? Ya, kita tepuk tangan untuk Pak Kapus misalnya. Maka kepada para penderita diabetes yang hari ini apakah ada di hadapan saya atau tidak, bergembiralah. Ini ada kabar gembira dan semoga
ini bisa menjadi sarana terbaik bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang yang DM itu selain loyo, lesu, tidak semangat, bagaimana dia akan melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan alhamdulillah ternyata hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Dan perintah pertama dalam Al-Quran itu adalah Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Semua ayat-ayat Tuhan maupun yang tertulis, apalagi yang tidak tertulis, yang tersurat maupun yang tersirat. Maka diabet ini adalah ayat-ayat Tuhan juga, sehingga wajib bagi kita untuk membacanya. Membaca, mencarikan solusi, dan yang terpenting adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya selaku Camat Pamekasan sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Iwan dan inisiatifnya Pak Kapus. Semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki kesehatan kita masing-masing. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan cegah diabetes sejak dini saya nyatakan dapat dibuka dan dimulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mohon izin tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ada agenda kedinasan lain yang harus saya selesaikan. Saya atas nama tuan rumah Pak Iwan dan Pak Kapus menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak selaku narasumber, dan mohon maaf apabila selama kegiatan ini dan selama bapak berada di Kecamatan Pamekasan ada hal-hal yang kurang berkenan. Harapan saya apa yang kita lakukan hari ini menjadi tambahan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu mir rabbikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi inti, ada pemberian cindera mata. Dipersilakan. Dari siapa ke siapa? Bapak di selatan. Ya. Oh, dari Algarasa. Algarosa Nusantara. Ini ada buku sembuh diabetes. Harus ada kitab sucinya. Siap. Ada juga kopi love supaya lebih makin jantan. Siap. Biar makin heboh. Makin kuat. Terima kasih. Ya. Sudah? Ya. Terima kasih, saya terima. Saya tidak bisa ngasih apa-apa tapi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, yaitu diabetes nasional dengan tema tuntas bebas diabetes dengan pola hidup sesuai kebiasaan kita. Materi pertama oleh Dr. Ari Yanuar Rahmatullah MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pamekasan, Bapak Rahmat Kurniadi Santoso, SOS MSI. Yang terhormat Bapak Iwan Beni selaku founder Konsep Karnus. Yang saya hormati pula para Bapak Ibu undangan yang hadir pada pagi hari ini.
Syukur alhamdulillah kita hadir pada pagi hari ini untuk ikut kegiatan seminar diabetes mellitus. Sebelum saya mulai, kita awali dengan salam sehat ya. Salam sehat, segar, bugar, sehat kita. Gitu ya? Saya ulangi ya. Berdiri ya. Salam sehat, segar, bugar, sehat kita. Baik. Saya langsung saja mulai materi saya sebagai pengantar diskusi kita hari ini dengan judul terapi nutrisi sebagai terapi integrasi diabetes mellitus. Slide. Nah, Bapak ilmu kedokteran yang bernama Hippocrates yang hidup 6 abad sebelum Masehi, 5 abad kelima sebelum Masehi menyatakan makanan kita seharusnya jadi obat. Dan obat adalah makanan kita. Itu. Jadi makanan adalah obat. Kemudian Thomas Alva Edison pada tahun 1908, sudah tahu Bapak Ibu Thomas Alva Edison siapa? Yang menemukan lampu ini ya, lampu bohlam dia. Itu menyatakan dokter di masa depan tidak akan merawat pasien dengan obat, tetapi akan mengobati dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Nah itu. Jadi pernyataan beliau ini sangat mewakili kondisi kita saat ini. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan diabetes? Nah, jadi seorang dikatakan sakit kencing manis apabila pemeriksaan gula darah plasma ya pada gula darah 2 jam setelah dites itu lebih dari 200 atau 5 mg per 2 jam per 2 desiliter atau pada pemeriksaan gula darah sewaktu, jadi gula darah sesaat istilah kita biasa sebut itu lebih dari 200 plus keluhan klasik biasanya letih, lesu, kemudian banyak minum, banyak kencing atau cepat capek ini ya. Kemudian ada pemeriksaan yang namanya HbA1c lebih dari 6,5%. Nah ini standar. Jadi dikatakan kencing manis kalau ini HbA1c-nya sudah lebih dari 6,5%. Ini adalah kondisi gula darah rata-rata harian 3 bulan terakhir. HbA1c. Kalau gula darah sesaat itu hanya tidak menggambarkan yang sebenarnya. Nah itu kriteria menurut Berkeni. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan ini, baru seorang ini dikatakan kencing manis. Lanjut. Nah, apa terapi penata laksananya? Jadi menurut Berkeni, pertama kembali ke pola hidup sehat. Ya, ada terapi nutrisi, nah itu tadi ya. Kemudian aktivitas fisik, juga ada terapi dengan obat, baik oral maupun suntikan, ya. Atau sebagai terapi tunggal atau kombinasi, sehingga kita tidak heran ada penderita yang hanya 1 macam, ada yang 2 macam, ada yang 3 macam, lengkap. Jadi paket lengkap itu ada insulin 2 macam, kemudian pilnya tablet 2 macam, plus kegiatan fisik, plus penata laksanaan makanan yang harus diatur sekian seperti itu. Sehingga ini melibatkan banyak pihak ya. Artinya harus ahli gizi, kemudian orang olahraga, seperti apa olahraganya orang kencing manis dan sebagainya. Lanjut. Nah ini ya. Sekarang dia ke terapi nutrisi. Nah terapi nutrisi ini berarti makanan yang harus dimakan sehari-hari. Gimana mau diatur makan, kita sudah nafsu makannya kurang, masih diatur-atur lagi. Akhirnya tambah parah, tambah lemah. Nah, ini melibatkan dokter ya, ahli gizi ya, kemudian petugas lain yang sudah dilatih, juga keluarganya. Sehingga dalam secara umum dikatakan ada jadwalnya, makan 3 kali sehari, kemudian makanan selingan, kemudian ada jenis boleh, tidak boleh, berapa gram dan sebagainya, kemudian jumlah. Ini 3J. Nah, ini 3J harus dipenuhi. Ini seringkali tidak bisa memenuhi syarat, karena gimana mau makan, jangankan diatur, tidak diatur pun susah makannya ya.
Kebanyakan seperti itu. Oke, lanjut. Ini menurut Perkeni ya. Nah, apa yang dianjurkan? Oh, Bu, makan karbohidrat. Seperti apa? Ini berat sekian. Tidak boleh lebih dari 130 gram per hari. Apa saja ini? Buah glukosa. Makan 3 kali sehari. Sudah ini. Sehingga penderita kencing manis seringkali stres, bukan karena penyakitnya, tapi karena makanannya itu. Makanannya ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Atau yang bersangkutan takut, nanti jangan-jangan gula darah saya tinggi. Nah, takut. Sebelum hanya tidak makan. Atarak TB saja lemes. Itu karbohidrat. Kemudian yang dianjurkan lagi, lanjut Pak. Lemak ya. Lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Lemak itu apa? Dari santan, dari kuning telur, dari lemak tumbuhan misalnya. Dihitung berapa? Susu misalnya, ada daging berlemak. Ini juga susah. Ini suruh hitung berapa ini. Ini kan teoritisnya seperti itu. Akhirnya orang yang terjadi tidak mau makan ikan karena takut kolesterolnya tinggi. Bingung lagi. Sudah bingung mau cari makan apa, kemudian tak cukup protein. Nah, semakin memperberat keadaan. Padahal ini lemak juga harus dimakan. Lemak harus makan, karbohidrat harus makan. Nah, bingung lagi ya. Terus lagi lanjut Pak. Lanjut. Next. Bukan, belum sebelum ini. Protein. Jadi ada jenis makanan protein juga ada yang mungkin sudah ya. Apa? Balik ke ini protein ya. Nah, protein itu apa? Protein itu daging ya, daging ikan laut, tahu, tempe, ya, ikan laut. Nah, ini harus dimakan juga. Nah, tapi lagi-lagi karena takut kolesterol tinggi, takut darahnya semakin tinggi atau apa, akhirnya bingung lagi protein yang mana yang mau saya makan ya. Akhirnya pun lari ke tahu, tempe. Kalau nggak tahu, tempe ya. Takut, tidak mau daging ya. Padahal ini harus ada protein ya. Lanjut. Next. Nah, sudah begitu, sudah diatur ketat, diet ketat, obat paket lengkap ya. Tabletnya 2 macam, insulin 2 macam, diatur demikian pula. Tapi ternyata target pemeriksaan HbA1c ini tidak tercapai. Jadi sebanyak pasien 68% tidak pernah mencapai target. Targetnya berapa? Targetnya di bawah 6,5%. Berarti 68% penderita kencing manis itu HbA1c-nya masih di atas 6,5. Angka kegagalannya sebanyak 68%. Berarti apa artinya ini? Berarti obat, diet dan sebagainya itu ada sesuatu ini, ada yang salah. Di mana salahnya ini? Apakah obatnya yang salah atau makannya yang salah? Atau siapa? Kan begitu. Arti dari data ini. Kemudian berita tidak baiknya lagi, Indonesia ini HbA1-nya rata-ratanya itu masih 9% lebih tinggi daripada di Malaysia dan India. Artinya di sini ini lebih tinggi kegagalannya, 9% lebih tinggi kegagalannya di India maupun Malaysia. Nah, kita ketinggalannya dengan 2 negara itu. Berarti hanya sebanyak 32% yang berhasil berobat. Nah, itu ya. Ada salah apa ini? Padahal tadi sudah diatur ya. Dokternya sudah ngomong gini-gini.
pasien sudah patuh, obat lengkap diminum, tapi ya begitu, HbA1c-nya masih di atas 6,5%. Nah, apa salahnya? Nah, terus lagi, lanjut. Nah, coba lihat nih permasalahannya. Kata ini, penyakit yang telah banyak menghabiskan dana BPJS, nomor jantung ini 8,2 triliun, stroke. Ini teman-temannya kencing manis semua ini. Karena ada pemain begini, kencing manis pun karena penyakit. Jadi kalau sudah kena kencing manis, pasti akan berakhir montak darah tinggi, stroke, dan seterusnya. Gitu ya, banyak. Nah, gitu ya, bonus. Ini sekian ya. Ini tahun 2020. Mungkin tahun kemarin 2020 meningkat lagi. Teriak-teriak. Kan pernah di TV itu sampai kehabisan dana atau apa. Ini salah satunya ini. Penyebab penanganan kencing manis tadi kan diobati. Jadi pasien BPJS itu tiap bulan ngambil obat ya ke dokternya masing-masing, dikasih ya. Dia, insulin 6 biji. Ada yang 12, ada yang tablet karena 1 bulannya, ada yang minumnya 3 kali sehari, berarti 90 tablet. Seperti itu. Hitung berapa biayanya per bulan per orang itu. Kumulasinya nih. Lanjut. Nah ini ya, berapa ini dari tahun 2016 sampai ke 2019 penyakit-penyakit katastrofik itu, ini jantung, kanker, stroke, termasuk di dalamnya kencing manis. Ini naik 90%. Paling banyak menghabiskan dana. Karena ini gagal ginjal, ini pasti awalnya kencing manis biasanya, darah tinggi, stroke, jantung. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, belum lagi kalau memperoleh bonus seperti ini, kaki diabetes. Padahal orang ini sudah lengkap, minumnya obat lengkap, sudah disiplin, tarak, tetap kena kaki diabetes. Hanya dipotong ya, potong-potong. Nah, gitu ya. Itu bonusnya. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana ini? Mau kemah? Apa yang salah ini? Obatnya yang salah atau hadisnya yang salah? Tadi kan hadis kata Pak Camat, setiap penyakit ada obatnya. Itu gitu kan? Udah. Tapi kenapa orang kencing manis tidak sembuh? Bahkan dikatakan mulai kencing manis, kalau sudah kencing manis akan seumur hidup, eka sangkol sampai mati. Nah, kan gitu ya. Yang sekarang terjadi. Apa benar seperti itu? Bagaimana solusinya? Nah, itu. Next. Nah, ini kita Iqra katanya Pak Camat tadi. Dari Iqra tanggal 17 Ramadan hari ini kita akan belajar tentang konsep Karnus, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, di mana miss-nya itu, kesalahannya di mana. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu untuk menjawab bahwa hadis itu betul, bahwa semua penyakit ada obatnya. Insya Allah hari ini kita temukan ya. Maksudnya kita canangkan, gitu ya. Seperti itu. Sudah? Lanjut? Sudah. Nah, itu ya. Jadi demikian dari saya. Untuk selanjutnya disampaikan oleh pemateri kedua, Bapak Iwan. Terima kasih. Sebelum memasuki materi kedua oleh Bapak cara untuk mengetahui yang salah. Sedikit juga menyimpulkan bahwa oleh dokter tadi, diabetes ini tidak ditangani hanya dengan obat-obatan, tapi ada juga peran lain yang sama pentingnya, yaitu pola makan, pola hidup, sehingga antara perawat, ahli gizi dan ahli olahraga. Betul juga kata Pak Camat, baiknya menghindari daripada
Itu tuntas dan bebas diabetes pola hidup sesuai algoritma sang pencipta. Dipersilahkan, Dokter. Saya lepas apa ya? Lepas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Rahmat Kuryadi Astuso SOS MSI. Yang saya hormati Dr. Ari Yanuar MSI. Yang saya hormati Dr. Sarah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, yang hadir di sini ya, di acara di pagi hari ini kita berkumpul di pendopo kantor Kecamatan Pamekasan. Dan alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Pak Camat ya, Pak Camat tentang penyakit diabetes, dan memang bisa membuat kita bertanya-tanya, Ibu, ada di segala penyakit sudah Allah berikan obatnya, penyembuhnya, tapi ternyata diabetes kok belum ada gitu kan. Tadi saya sempat diskusi dengan beliau di kantor beliau tadi, aneh ya, makin diobati kok semacam kok makin banyak yang belum terselesaikan gitu loh. Nah, terus kemudian disambung Dr. Ari tadi kita sudah dilihatkan data, dan kemudian dilihatkan juga foto-foto yang mengerikan. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Terus bagaimana yang sudah terjadi, apakah ada solusinya ya? Baik, saya coba Bentar, kok masih belum ganti slide-nya. Nah, Ibu, saya mau cerita dikit. Jadi jalannya pasien diabetes. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami, ada yang belum ya. Saya mulai dari kondisi yang awal, dari usia 0 tahun sampai anggap aja usia 30 tahun. Diabetes zaman dulu orang tua, sekarang kan tidak ya. Saya banyak menemui pasien diabetes usia produktif, usia 40 tahun, 30 tahun, bahkan usia 25 tahun sudah diabetes. Nah, ingat waktu zaman dahulu, usia 0 sampai 30 tahun, badannya fit ya. Tahu TG kan? TG kan triglycerid, lemak darah ya. Itu normal, asam urat pun normal, kolesterol pun normal, makan banyak pun oke, makan sate banyak nggak apa-apa. Dulu Pak, dulu ya, dulu. Nah, pada saat sehat zaman dahulu, itu pankreas santai dan happy. Kemudian berlanjut usia 31, anggap aja sampai usia 41 tahun. Ini badannya kurang fit, jadi mulai pegal-pegal. Saya usia 30 tahun, saya tidak perlu pijat. Usia 31, saya harus pijat minimal 2 bulan sekali. Lemak darah naik turun. Habis makan soto Madura, makin pegel. Dicek lemak darahnya naik. Oh, ini soto ini. Gitu Pak Camat. Kemudian ibu-ibu makan sini ada nggak bubur ayam? Bubur ayam ada ya? Bubur ayam ada melinjonya itu loh. Nah, sama ati amplas dikit. Terus sakit semua ini, asam uratnya naik. Oh, ini gara-gara melinjo ini, bubur ayam gitu. Kolesterol pun akan naik, tensinya mulai abnormal, mulai naik turun dia. Jadi ini makin parah ini. 31 itu usia mungkin 2 bulan sekali pijat, usia 35 sebulan sekali, usia 38 seminggu sekali, usia 41 setiap hari harus pijat. Saya capek semua kan. Nah, pada saat ini ibu sudah capek semua, kemudian cek gula darah. Kata orang Jawa ya, saya di Jawa sering begini, selamat rek, nggak diabetes gitu.
Nggak tahu bahasa Madura gimana? Pocur tak. Hah? Pocur. Pocur. Pocur tak kencing manis. Ah. Selamat Rek, nggak diabetes. Pocur nggak kencing manis. Pocur ya. Nah, padahal kalau ibu-ibu cek satu parameter lagi, cek kadar insulin darah itu tinggi dalam darah. Nah, pada saat ini pankreas itu lembur nggak digaji. Nah, kemudian usia 42 tiba-tiba kok saya sering kencing malam hari. Ini badan makin pegel, badan kok kurus, gitu ya. Dan berbagai macam gejala, akhirnya ke dokter Ari, dicek sama beliau. Gulanya 400. Ya, saya yakin pada detik itu divonis diabetes. Biasanya, ya saya amati ya. Ibu diabetes ya, ditanya, ibu orang tua ada diabetes enggak? Kalau ibu jawab iya, sudah keturunan. Enggak ada obatnya minum obat seumur hidup. Kalau pas ketemu pasien agak nakal, orang tua diabetes enggak? Enggak. Kakek, nenek enggak? Mohon maaf, dokter, Nabi Adam diabetes enggak ya? Kita agak rileks bercanda Ibu ya, supaya kita enggak sepanek gitu. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, pankreas, tahu kan pankreas? Sering kita kambing hitamkan diabetes itu pankreas, gitu ya. Ini pankreas itu pensiun dini. Sudah pensiun dini, usia 42. Terus berobat. Tadi kan dikasih obat anti diabetes ya. Apa sih obatnya? Obat-obatnya itu adalah memperbaiki pankreas. Tadi masih ingat enggak? Itu pankreas pensiun dini. Orang pensiun kan capek, dipaksa kerja, bisa enggak? Bisa, masih bisa kan baru pensiun. Kalau enggak mau kerja tak pukul itu, ya masih kerja. Tapi apa akibatnya? Usia 42 diobatin dengan obat anti diabetes dikasih. Jadi gini, pankreas dipaksa untuk bikin insulin, liver dihambat, tidak boleh bikin gula, ya dan lain-lain lah ya, banyak obatnya. Karena dipaksa, nanti pada suatu saat sudah kata pankreas, sudahlah saya pasrah aja, mau dipukulin saya udah nggak bisa kerja lagi. Pada saat itu, taruhlah usia 50 tahun. Bapak Ibu minum obat, tidak lagi ada pengaruh. Nah, selamat data, jika mau hidup, harus suntik insulin. Apakah selesai? Tidak. Taruhlah usia 51, 50 tahun ini, ibu-ibu dikasih obat insulin ya, suntik insulin ya. Taruhlah 5 unit sehari. Bulan depan kurang, naik 10 unit. Terus sampai saya pasien yang ke kami satu hari sudah 50 unit. Apakah sembuh? Enggak. Makin parah. Mohon maaf yang kaum Adam. Sensitif ini soal kita ini. Tidak mau. Saya pernah menjumpai pasien yang gabung ya, sembuh diabetes, cerita, saya sampai minum obat kuat. Sekali minum 10 macam obat kuat, ini jantung mau copot, tapi adiknya nggak bangun-bangun. Sampaikan ke istri tercinta, sudah dek, aku mati nanti kalau begini. Jadi inilah suka dukanya penderita diabetes ya. Kira-kira banyak sukanya atau dukanya Bu? Kayaknya nggak ada sukanya nih Pak ya. Semuanya duka semua ini. Baik. Nah jadi gini,
kita coba berpikir di sini. Ini silakan dibaca sendiri bahasa Arabnya. Saya khawatir salah bacanya. Syifa ya, syifa itu adalah obat penyembuh. Jadi ada yang kurang dalam memahami sistem cara kerja tubuh manusia. Makanya kami merancang dalam konsep Karnus. Ini ada kuliahnya. Jadi Ibu kalau mau nanti kita adakan seminar khusus ya. Ini saya kasih hanya prolognya dulu aja. Nanti setelah belajar kita belajar lagi ya. Intinya kita harus belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bahwa ada Sang Pencipta di situ. Nah, ini. Sekarang banyak pertanyaan nih. Benarkah penyakit degeneratif dan kanker tidak ada penyembuhnya? Benarkah diabetes itu adalah keturunan? Kalau keturunan selesai. Sudahlah, nasib sudah begitu aja. Tapi apakah boleh kita bicara nasib kalau kita lahir diabetes, tapi lahir kan diabetes, SD tidak diabetes, SMA tidak diabetes, kuliah pun tidak diabetes, kerja tidak diabetes, punya anak tidak diabetes, usia 50 tahun diabetes, bilang gara-gara ibu saya. Jadi kita coba pakai orang tua kita ya, jangan ngomong bapak saya ibu saya gitu. Oke ya. Jadi gini, saya pikir setiap penciptaan pasti disematkan aturan. Handphone ada yang bikin. Berarti bagi yang beli handphone, kalau mau maka yang beli dibuat oleh pembuat handphone. Oke? Kalau begitu, apakah alam semesta ini nggak ada penciptanya? Ada. Berarti kita harus baca apa sih aturan yang disematkan di alam ini, termasuk di dalam tubuh kita. Oke, lanjut kita. Inilah konsep Karnus. Itu untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma, itu aturan ya, aturan dari Sang Pencipta, dari tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Kita ini hidup nggak sendirian, punya tetangga, baik tetangga yang kelihatan sesama manusia atau tetangga yang bukan manusia, virus, binatang, sampai jin pun ada. Cuman saya batasin, saya tidak bahas jin. Nanti biar Pak Rahmat yang bahas jin. Nah, kalau saya lukiskan alam semesta ini, kita di sini, di bumi, bagian dari tata surya, kita ini sangat kecil. Nah ini ya Ibu, ada makhluk mati dan makhluk hidup. Ini teman-teman kita, saudara kita. Tapi keduanya ini disusun atasnya partikel yang sama, yaitu atom. Maka kita harus belajar atom. Mau ndak mau, suka nggak suka, baru kita masuk ke sini. Ini pelajaran waktu SMA kan? Ya kan? Nah, ya. Kalau kita mau belajar siklus-siklus ini tanpa tahu tentang atom, saya yakin akan dihafalkan dan tidak paham. Nah, nanti Bapak Ibu belajar nanti di Karnus. Tapi nanti ya, sekarang saya kasih globalnya saja. Nah sekarang ini Bapak Ibu, apa sih manusia itu? Manusia adalah organisasi dari 60 sampai 100 triliun sel. Sel berkumpul bentuk jaringan, jaringan bentuk organ, ada organ jantung, organ mata, telinga, pankreas, ginjal, bersatu padu, dibentuk sistem, akhirnya tumbuhlah manusia. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa kesamaan dan perbedaan antara sel kaki dengan sel otak? Apa kira-kira? Belum tahu ya? Oke, ini aja. Saya balik ke negara.
negara ini adalah organisasi 270 juta manusia berkumpul bentuk RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, sampai presiden. Dan ada rakyat jelata. Nah sekarang begini, apa perbedaan dan persamaan antara saya dengan Pak Jokowi sama manusia? Apa bedanya? Beda nasib. Nah, beda nasib, beda tugas. Paham ya, Kang? Kalau sama manusia, apa hal yang paling prinsip membuat sama saya dengan beliau? Butuh makan, toh? Saya yakin saya suka pecel, beliau juga suka pecel. Butuh makan. Ya, Pak Madura ini. Pasti yang satu yang baik. Kita bicara sel, sama. Semua sel sama, cuma beda tugas. Sekarang saya tanya lagi, apa sih parameter utama suatu negara itu dikatakan makmur? Bu? Semua rakyatnya, dari saya, kita semua sampai Pak Jokowi bisa makan, betul nggak? Kalau begitu, balik ke tubuh ini. Tubuh ini akan sehat. Apa? Jika semua sel bisa makan. Yang saya tanyakan, pernahkah ibu-ibu bertanya, apakah sel saya mau rawon, mau soto Madura? Hah? Mau enggak? Nih, ini makanan kita, ini sel. Kita enggak pernah bertanya, termasuk pada waktu kita di rumah sakit pun enggak pernah bertanya. Yang penting ini makanan sekian kilokalori, makan. Padahal sel itu nggak mau. Apa makanan sel? Glukosa, asam amino, asam lemak, ion, tak menyerah. Yang masuk ke yang kita makan apa? Karbohidrat, protein, lemak. Siapa yang berubah ini ke sini? Coba dibikin. Jadi, coba amati lagi. Ini makanan kita makan di mulut. Mulut ini dimakan, nanti berakhir jadi ke toilet, betul nggak? Kemudian dari halus sampai ke sel di kaki, siapa yang nganter? Siapa yang nganter? Dari sus halus sampai sel di rambut, siapa yang nganter? Darah. Pernahkah bertanya, apakah darah bisa membawa nasi? Tidak bisa. Artinya sang pencipta bikin aturan. Hei manusia, makanan yang you makan akan sampai ke 100 triliun sel. Ini triliun loh ya. Jika makanan itu dirubah menjadi bentuk yang bisa dibawa darah. Nasi sama air larut enggak? Enggak larut. Dia akan larut jika apa? Jika dipotong molekulnya menjadi gula. Sel butuh gula, glukosa namanya. Tempe, tahu, daging, ikan enggak bisa dibawa darah. Tapi dia bisa larut jika apa? Jika dipotong molekulnya jadi asam amino. Pernah bertanya siapa yang motong itu? Lambung. Nah, sel ini tidak mau tahu dan tidak ingin tahu apa yang masuk ke mulut kita. Pokoknya bagi sel, apapun yang masuk ke mulut,
Jika mulut ini makan karbohidrat, baik itu dari nasi, dia maunya glukosa. Sel maunya asam amino, pecah lambung. Bagian asam lambung. Pertanyaan saya, kenapa begitu panjenengan kok dinetralkan dengan obat? Mateng nggak? Oke, saya menjelaskan sekarang ya. Ini warung sate belanja apa ke pasar? Beras mentah. Bawa kemana? Warung. Kalau konsumennya ini ke sini, mau enggak dia? Tanya ke sate. Tanya ke orang yang beli sate. Bapak sate. Bapak peduli nggak itu kambing dari mana? Warnanya apa? Pokoknya saya mau apa? Sate kambing. Murah. Ya, oke, lanjut ya. Dapur warung ini. Dapur itu di bagian dapur yang api asam lambung. Dapurnya bocor, kena asma. Dalam punya duit, kamu kasih asap. Takut dilaporkan ke apa? Jangankan asap, ayam masuk aja salah. Tidak punya uang. Padahal warung sate ini kalau mau dapat uang, apa caranya? Jual. Sakit. Dia siram ini. Mateng nggak kira-kira? Nggak. Ibu beli sate di mentah. Kira-kira bayar nggak? Sebelum saya masuk ke biokimia, nah, ini yang dasar sekali. Jadi kalau begitu, jangan sekali-sekali menetral asam lambung. Loh Pak, sakit loh Pak. Ya, ada caranya. Bayangkan gini, saya punya warung sate, dapurnya bocor. Untuk dandani, dari cek, jualan, dia menabung uang, untuk nabung caranya. Cara saya kasih karton bulan. Nah ini apa tadi? Nah ini agri serial, nah ya. Nanti insya Allah ada, kami adakan di apa namanya, tim ada. Ditambal saja. Terus apa lagi? Bakarlah yang paling baik, beras yang paling baik, bikin sate yang paling enak, cari banyak pembeli, dapat duit, cor. Paham sini analoginya ya? Oke. Ya.
Jadi nah, ini masalahnya. Lambungnya sering dinetralkan. Obatnya apa? Ya ini obatnya. Ada obat lambung yang menetralkan. Mas kan di TV waktu puasa itu loh. Minumlah waktu sahur dan buka puasa. Bayangkan orang puasa dinetralkan lambungnya. Karena sahur dibuat jadi feses. Sel makan. Waktu sahur dan buka pula. Mau jadi apa ini? Nggak sehat, tambah sakit ya Ibu. Jadi ini lambungnya sudah apa namanya? Luka, dikasih antasida, obat mah yang menetralkan, pH-nya naik, maka apa terjadi? Makanan ini tidak dicerna, tidak dipecah, akhirnya lapar semua. Selama 5 tahun, 10 tahun, mati. Monggo dipilih, mau diabetes, kurang Pak, hipertensi, masih kurang Pak, stroke, masih kurang, sampai gangreng, masih kurang, COVID, lewat kemarin, alhamdulillah udah lewat ya, sudah nggak ada lagi ya, sudah aman sekarang. Nah ini Ibu. Banyak pelaku akibat lampu yang netral tadi. Jadi kan Bapak Ibu, lampu itu kayak dapur jenengan. Jenengan itu enggak peduli ya apa ke pasar, enggak peduli. Yang penting di meja makan ada makanan manusia. Coba Ibu kasih beras, mau? Ya, mau. Jadi bayangkan apinya itu dikasih air terus. Itu obat mah. Apakah ada obat lain? Ada. Nanti Dr. Ali bisa jelasin obat apa. Ibu tidak boleh beli api. Ada obatnya itu. Kalau obat mah enggak. Ngatasi lagi, dikasih yang zol-zol itu, yang din-din itu. Lambung tidak boleh mengeluarkan asam lambung. Proton pump inhibitor. Ibu tidak boleh belanja gas LPG lagi. Gimana? Makannya mentahan semua. Beras mentah. Sayur mentah. Apa ya? Daging mentah. Ayam sebulan mau jadi apa? Jadi zombie. Masih hidup sudah untung Pak Ibu. Ya. Nah, saya lewati ini pelajarannya agak jelimet ya. Nanti kalau tertarik belajar bareng tentang molekul ini. Saya kasih bocoran. Kenapa kok lambung masalah kok jadi bermasalah, jadi hipertensi dan sebagainya? Ibu, tadinya gini, protein lauk pauk kalau dimakan maka akan diserap, tapi lemak langsung masuk. Lemak langsung masuk dalam darah. Pemecahannya itu terjadi dalam darah. Halo. Jadi lemaknya bentuk itu ya. Halo. Dipecah, dipotong dulu. Halo. Nah, dipotong gini. Halo. Yang potong siapa? Enzim lipase. Apa itu enzim? Ya, pemotong gitu ya. Potongnya dalam darah. Lipase itu dibuat oleh siapa? Dibuat liver. Apakah gratis? Tidak butuh bahan baku.
butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Tempe, tahu, ikan, lauk pauk yang dipecah oleh lambung kita. Kalau lambungnya netral dan dipecah, otomatis bahan bakunya nggak ada. Akhirnya lemaknya itu numpuk dalam darah, membentuk plak. Plak itu akan membentuk hipertensi. Yang kedua apa lagi? Akan membuat telinganya sel budek dari insulin. Bapak Ibu akan diabetes. Jadi problem utama diabetes itu, nah ini, karena nggak ada lipase maka jadi plak. Nah, diabetes ini Ibu, ini sel ya, sel. Ingat, yang makan ini sel. Kan tujuannya ibu makan, ibu belanja ke pasar, kan ngasih makan keluarga. Kalau kita makan, tujuannya makan sel. Ini poinnya ya. Tapi sang pencipta ada aturan. Sel manusia, kamu boleh mengambil gula dari darah kalau kamu mendapat perintah dari insulin. Jadi insulin itu adalah perintah surat yang bikin siapa? Pankreas. Paham ya? Oke. Ini sel. Nah, ini pankreas bikin insulin. Ini insulin. Perintah ketemu sel. Sel itu punya telinga. Nah, itu telinga dia dengar, maka langsung memerintahkan selnya untuk buka pintu. Nah, gulanya masuk, dimakan sel, selnya seger, gula darahnya normal. Kalau diabetes bagaimana? Amati. Telinga sel itu ada yang ngumpulin, sehingga pankreas itu bikin satu ndak kerungu, bikin dua ndak kerungu, bikin tiga ndak kerungu. Lama-lama capek, mati sebelum waktu. Dan pengobatan kita tidak pernah bicara siapa yang bikin budek telinga ini. Makanya di Karnus kami fokus bagaimana budeknya ini bisa selesai. Dan ternyata itu dari lambung, Bapak Ibu. Perbaiki lambung, maka budeknya hilang. So simple. Gimana, Bu? Faktor usia. Nanti saya kasih data saya. Mereka yang ikut program kami tidak ada yang usia 60 tahun, 70 tahun. Karena pasiennya masih awal-awal tidak mungkin ketemu saya. Karena coba dulu, toh turun kok. Nanti kalau udah parah baru. Nah, sekarang tujuannya nanti Dokter Ari adalah mencegah yang masih awal-awal itu jangan sampai parah-parah. Orang diabetes usia 40 tahun, masih muda, punya istri yang masih cantik, tapi tidak mampu. Banyak masalah keluarga di sini. Nah, jadi penyebab diabetes apa? Ya ini harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Singkat cerita, saya persingkat aja. Perbaiki metabolismenya. Setelah itu bakar lemaknya. Setelah itu apa? Bercintalah. Enak kan? Gampang kan? Berapa lama? 3 bulan.
program 3 bulan. Loh Pak, saya nggak mampu nanti yang ini. Ini ditunggu sekali. Pada kajian sembuh diabetes Karnus, poin 3 namanya. Poin 3 itu sangat dinanti. Berapa lama? Bulan ke-1. Itu para bapak-bapak itu sudah bisa hormat. Gitu. Tegak berjalan ya. Pertama, perbaiki lambungnya. Hindari obat-obat penetral asam lambung. Yang kedua, ganti berasnya. Saya taker, sudah ada. Yang punya teknologi Mitotex, ini kami bikin, sudah ada. Kemudian saya minta makan banyak lauk. Saya tanya ke Dokter Ari, di sini apa yang banyak lauk sini yang paling mudah? Ikan. Bagus. Ikan laut. Bagus. Ikan laut tambahin tempe tahu. Banyakin. Plus sayur. Kemudian lindungi darah dari oksidasi parsial. Kami ada solusinya. Sudah selesai. Hidup normal. Obat-obat sementara diminum. Nanti mulai minggu pertama akan turun obatnya. Bulan ketiga selamat tinggal obat. Insulin goodbye. Bebas insulin. Kan kalau sembuh kan harus begitu, Bu. Kalau sembuh minum obat udah nggak sembuh berarti. Nah, kemudian saya minta olahraga. Semampunya. Nah, pecinta. Ini pasti bisa ini. Ya. Contoh ini. Kalau tadi Dokter Ari menunjukkan luka di kaki ya, itu masih bisa dipotong ya Ibu. Kalau di punggung bagaimana? Luka di punggung segi dalamnya, dipotong di mana? Sini. Nggak bisa kan? Alhamdulillah beliau sembuh. Nutup. Di beliaunya ini kelihatan. Nah, kami sudah ada solusinya. Nanti nanti lebih teknikal, nanti bisa dijalankan di tempatnya di Pamekasan ya. Kami ada robotnya, ada pendampingnya semua, ada robotnya. Nanti masuk aplikasi, ada dokternya memandu 3 bulan. 3 bulan tapi sembuh kan alhamdulillah Ibu. Hampir semua pasien kami program ini ada perbaikan signifikan. Kita berusaha sembuh. Ini robotnya. Di handphone. Tapi saya minta Ibu cek tiap hari ya, cek tensi. Kemudian cek berat badan, timbang, lingkar perut, ukur, masukin ke robot. Nah, nanti pada konsultasi dengan dokter tidak buta, ada datanya dan ada di sistem kami, dihitung semuanya. Nah, jadi diabetes itu bisa sembuh. Apakah cuma diabetes toh? Enggak. Saya lihat datanya ya. Ini saya sudah izin ke beliau untuk saya tampakkan. Jadi Bapak ini, Bapak Fatkur Rohman ini program dengan kami 1 Desember sampai 22 Maret. Dari HbA1c dari 14,9 ke 4,6. Sembuh ini. Dulunya obatnya ini. Diabetesnya sudah sekian belas tahun. 12 tahun.
Sekarang sudah bebas obat. Gulanya turun. Tensinya turun. Jadi tidak cuma diabetesnya tok sembuh. Teman-temannya itu sembuh semuanya. Teman-temannya banyak kan? Gula tinggi, tensi tinggi. Nah ini, sebelum sembuh ngantukan. Orang diabetes itu kalau habis makan ngantuk kan? Sudah terapi, nih. Meningkat ya Ibu. Jadi bisa lagi. Ini Pak Romatoni, usia 54 tahun. Ini nggak menjawab Ibu yang tadi tanya tentang usia ya. Usianya sudah puluhan tahun Ibu. Dari 97 ke 6,4. Bebas obat. Berapa bulan? 2 Desember sampai 22 Maret. Desember, Januari, Februari, Maret. 3 bulan. Kira-kira mau enggak Bu? 3 bulan Pak. Anda mau bisa kerja lagi? Cari uang lagi? Ini. Jangan sampai saya banyak nemuin usia 30 sekian diabetes. Enggak bisa kerja. Ya kan? Coba kita cegah di sini. Nah, tensi pun turun ya, 168 ke 140. Sama ini. Jadi semuanya membaik semua, tidak cuman gulanya tok, semuanya membaik. Kalau kita aja fokus ke gula, yang lain nggak sembuh, yang berhasil. Tapi kita semuanya. Ini bukti sudah ada obatnya. Di mana obat itu? Di tubuhnya sendiri. Cuman yang punya otak ini, yang punya nyawa ini belajarlah. Nah kami ini bikin panduan saja. Ada produk khusus untuk membagi sistem, membantu. Selebihnya belajarlah. Ada panduan yang akan kami sampaikan. Apa yang dihindarin? Margarin, creamer. Tahu creamer? Jadi kalau beli minuman saset, ada creamernya, buang. Jangan. Karena itu tidak bisa dicerna sel kita. Dia akan numpuk dalam darah bentuk plak. Nutupin telinganya sel. Kalau suka goreng, ya maksimal 2 kali pakai. Maksimal. Kalau suka makan makanan yang dingget, tahu dingget? Makanan yang dihangatin bolak-balik, makin sering dihangatin makin enak, hindari dulu. Kayak rendang, boleh rendang tapi yang sekali masak. Gudeg, boleh asal fresh. Jangan yang diinget, kan makin sering diinget makin enak kan? Nah, itu enggak bisa dicerna. Itu bikin plak. Ya, di situ. Ini serumnya Ibu. Pak 59 tahun Pak Naryo. Maret. 11 ke 7. Sekarang insulin sekali sehari. Artinya memang belum sembuh total, tapi semua membaik. Tensinya berapa ini? Nah, loyo, lemes dan sebagainya, libido lemah. Sekarang, jadi ini
Enggak main-main Bapak Ibu. Sekarang mau enggak panjenengan? Hanya itu aja. Mau enggak? Kan sudah di sekian tahun kan? Sekian puluh. Insulin Bu sudah berumur 100 tahun. Tapi gagal kan ngobatin. Sekarang coba tanya dalam diri sendiri. Saya berobat ini mau sembuh atau enggak mau sembuh? Mau sembuh enggak ya kira? Mau kan? Saya kadang ketemu pasien diabetes agak lucu dok. Saya kasih tahu gini, diabetes bisa sembuhkan? Enggak bisa. Enggak bisa. Loh, Anda ini pasien mau sembuh enggak? Saya bilang gitu. Kalau merasa enggak bisa sembuh, ojo sambat. Terimalah, itu aja. Tapi kalau masih sambat, carilah pengobatannya. Karena sambat itu nanti membuat berkurang pahala Bapak Ibu. Itu ya. Ini hasil labnya. Situ. 11 ke 7. Pak Izudin, 60 tahun. Bapak saya berapa usianya? 79 tahun. Diabetes. Sama juga nasibnya. Cepat. Artinya selama mau berusaha mengembalikan ke sesuai sunatullahnya, kita berusaha sebaik mungkin lalu berkata insya Allah, karena Allah yang menyembuhkan. Tapi usahamu harus benar. Apa analoginya? Apa ibu punya anak, besok ujian, tapi malam ini nggak belajar. Habis ujian ditanya, gimana nak ujianmu? Insya Allah lulus. Kira-kira masuk akal enggak? Coba kita punya anak, dia belajar ujian. Setelah ujian ditanya, gimana nak ujianmu? Insya Allah lulus. Kira-kira insya Allah yang benar yang mana? Yang belajar. Ada juga satu lagi, besok ujian fisika, dia belajarnya biologi. Insya Allah, ya nggak lulus. Artinya kalau belajar harus benar. Yang satu usaha, satu nggak usaha insya Allah. Salah kan? Usahanya salah insya Allah. Salah kan? Makanya kita sangat kritis di sini. Bacalah, ikro. Pas ya, Saudari ya. Pas. 17 Ramadan. Ramadan. Sekarang ini. Apa yang diikrokan? Algoritma. Masih ingat pada itu Nabi Muhammad tidak bisa baca kan? Kalau gitu kalau orang nggak bisa baca, apa yang mau diikrokkan? Alam semesta. Sifat-sifat yang nampak ini. Gitu ya. Nah, Pak Izudin sama juga. Semua sama itu. Pak Toto 57 tahun. Beliau ini sudah puluhan tahun Ibu, sakit diabetesnya. Dan yakinlah, kalau tidak parah tidak mungkin ketemu kami. Karena yang belum parah pasti cukup dengan obat-obat yang ada. Padahal itu akan digiring menuju ke mereka ini. Nah, seandainya nanti di Pamekasan sudah ada grup Karnus paham ini, begitu ada yang gula darah pertama kali sakit, ya masih hitungan bulan, terapkan ini paling 2-3 bulan selesai. Kerja maneh, karirnya selamat, keluarganya selamat. Karena masalah diabetes ini kemana-mana Ibu. Banyak perceraian gara-gara diabetes. Siapa korbannya? Anaknya. Memang ini fakta begitu. Jadi saya banyak konsultasi masalah hal ini, Mbak. Jadi saya setuju dengan idenya Dr. Ari, membuat Pamekasan mulai tanggal hari ini kita belajar bagaimana di Pamekasan ini, mulai hari ini kita usahakan adalah hari perjuangan untuk sembuh diabetes. Dengan apa? Dengan ilmu otomatis. Tanpa ilmu ya nggak bisa, Ibu. Harus belajar, gitu ya. Nah, pendampingannya. nanti ada pendampingannya. Saya dari cukup
Sekian. Saya serahkan ke Dr. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau online-nya baru buat Karnus, kalau offline-nya Puskesmas Kowel. Ya, Tadi mangan padi. ya, Nanti betul. habis ini Nanti itu ya. Saya sampaikan. Kepada Bapak Iwan Beni atas materinya yang jadi membuat kita banyak belajar juga mengenai apa gitu ya. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya buka lagi sesi kedua, gitu seterusnya. Untuk sesi pertama, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih atas waktunya. Saya dari pendamping Kowel Pak. Saya sangat tertarik sekali materi Bapak itu tentang diabetes karena saya adalah orang yang punya penyakit diabetes sudah hampir 3 tahun Pak. 3 tahun. Ya, hampir 2 tahun setengah lah. Dan saya itu selalu mengonsumsi metformin itu Pak, tapi tidak yang 500, yang 250. Dan itu saya kalau capek itu walaupun obat tetap naik Pak. Terus kalau saya lupa ada minum obat sampai 4 hari juga naik. Dan susahnya itu untuk olahraga itu Pak. Kalau pagi itu kan sibuk, olahraganya di dapur. Terus gimana cara menanggulangi semua ini Pak? Saya kan ingin sembuh. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bapak yang terakhir itu, yang apa? Karnus apa ya? Karnus. Ya. Saya kayak Karnus apa gitu? Kardus. Cara memasukkan aplikasinya itu bagaimana Pak? Saya ingin ikut itu. Barangkali saya 3 bulan bisa sembuh. Mungkin ini Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab. Pak ya. Kalau tadi menyebutkan obat metformin, itu adalah obat yang menghambat liver untuk membuat kuat. Jadi gini, itu tadi bukan itu kita jelaskan dikit ya. Manusia kan ini ya, manusia ini. Ada satu organ kita ini yang bisa makan gula, otak. Waktu puasa, sahur tadi sampai jam 12 siang, ini makanan dari pagi itu habis. Terus bagaimana ya otak ini? Kan dia harus hidup. Kalau dia nggak hidup kan pingsan. Kita bisa pingsan. Hanya bisa makan bahan bakar, glukosa dan keton. Tadi Ibu dikasih metformin kan? Padahal Sang Pencipta mulai jam 2 sampai maghrib ini otak disuplai gula dari liver. Sang Pencipta membuat liver itu berkemampuan untuk menyediakan gula pada waktu puasa, pada waktu itu kelaparan untuk otak. Dihambat oleh obat tadi, tidak boleh. Saya yakin Ibu akan sangat sengsara puasa, lemes.
lemes pasti. Liver tidak boleh membuat gula. Liver buat gula dari mana bahan bakunya? Nah gitu. Dari lemak. Jadi lemak itu bisa untuk gula, bisa untuk keton, bisa untuk ya banyak fungsinya. Tapi kalau lambung masalah, maka fungsi lemak tadi akan terganggu dan akan jadi plak nutupin telinga sel ibu sehingga ibu kena diabetes. Itu poinnya ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, pertama perbaiki lambungnya. Ini makanan mereka yang program saya, Bu. Enak nggak makanannya, Bu? Ini makanan orang diabetes kita, Bu. Enak nggak kira-kira? Contoh ya, ada telur, ada sayurnya, ada dagingnya. Ini nasinya ini, nasi karnus. Enak kan? Nggak ada pantangannya, Bu. Saya minta pakai banyak lauk malah. Tapi ada pendampingnya dulu. Ada nasinya nasi karnus, kedua ada serealnya untuk lambung diperbaiki. Cuma 3 bulan aja kok. Ibu baru 3 tahun ya. 3 tahun masih kecil, Bu. Beliau ini sudah hampir 15 tahun. Iya, selama 3 bulan aja. Setelah sembuh, terserah Anda. Kalau sakit lagi, lakuin lagi, kan gampang. Gampang kan caranya. Kalau sakit lagi, nanti mungkin sekian tahun sakit lagi, lakuin lagi cara ini. Itu ya. Ini banyak ini. Ini camilannya. Ini makanannya. Itu ya. Nah, saya tadi Dr. Ari ngomong membicarakan ada program apa programnya namanya? Oh, pendampingan. Pendampingan Pangan padi si ibu. Pangan padi si ibu ya. Ya. Jadi begini ya, kalau Bapak Iwan ini ada pendampingan secara online robot karnus, tapi kita Puskesmas Kowel ada namanya launching namanya Pangan Padi si Ibu. Jadi pendampingan penderita diabetes darah tinggi sampai sembuh. Itu inovasi kita, artinya Bapak Ibu yang tadi mau sembuh dan sebagainya kita bisa kita dampingi. Artinya ke Puskesmas Kowel kita beritahu caranya seperti apa gitu sampai sembuh. Jangan khawatir. Kalau tadi robot karnus ya aplikasi, tidak apa milih apakah mau online mau offline. Jadi kalau offline-nya kita launching Pangan Padi si Ibu. Jadi adalah inovasi dari Puskesmas Kowel dari kita. Mungkin gitu ya. Jadi hari ini kita sekaligus launching tentang program ini dari program layanan dari PTM ya, penyakit tidak menular Puskesmas Kowel, namanya Pangan Padi si Ibu. Nah, padi makan ya. Jadi singkatan dari pendampingan penderita diabetes darah tinggi sampai sembuh. Gitu. Tadi kan Pak Yon sudah sampaikan 3 bulan ya. Dia diabetes 15 tahun, 3 bulan ikut pendampingan ini dengan robot karnus sembuh. Sembuh dalam arti tadi itu parameter HbA1-nya, HbA1c-nya sampai normal kan gitu ya. Keluhan-keluhannya nggak ada, gitu. Ya. Jadi secara teknis nanti mau online atau offline. Jadi silakan kalau online nanti bisa pakai software. Nanti tim Puskesmas juga boleh mengakses. Ya. Monggo pakai softwarenya. Atau online juga bisa. Nah, untuk pendampingan memang ada nutrisi. Ini ada agi sereal, algati, sama beras. Bapak Ibu tinggal nambahin lauk pauknya saja. Sudah. Nanti sering-sering konsul dengan Dr. Ari dan tim, karena nanti obat-obatnya pasti akan ada penurunan. Jadi turun dulu baca itu. Sementara makanya butuh pendampingan tadi. Karena program menjalankan, maka pasti ada penurunan bertahap obat-obat yang digunakan. Nanti tim dokter yang akan menurunkan melihat data pasiennya.
Kira-kira ibu maunya obatnya turun atau naik? Nah turun kan? Nah sudah. Itu Bu ya, gampang kok. Silakan offline ke Puskesmas Koel. Hubungi Silakan. Bu Mas Oda. Nanti Bu Mas Oda ya. Ya. Ini Bu Mas Oda. Silakan. Gimana Bu? Gimana? Di Koel. Iya, jadi kalau Puskesmas Koel, kontak personnya itu Bu Mas Oda ya. Boleh dengan saya juga boleh ya. Jadi nanti diatur bagaimana pendampingannya seperti itu. Ya. Jadi ini bukan menyalahkan pengobatan yang sudah ada. Jadi kita integrasi ya, terapi integrasi ya. Seperti itu. Sehingga nanti ada saat-saat ketika mungkin perlu diturunkan dosisnya ya. Jadi insulin tadi misalnya ada 20 unit, mungkin diturunkan berapa unit seperti itu. Termasuk tablet tadi yang 500 jadi 250. Mungkin yang tiap hari hanya mungkin sekali sehari seperti itu. Nah, itu tentunya tim medis yang akan berikan beritahu gitu. Ya. Terima kasih atas jawabannya Dr. Ari dan Bapak Iwan. Untuk pertanyaan pertama mungkin itu apa ada mau ditambahkan? Tidak ada. Silakan untuk pertanyaan kedua mungkin ada. Gimana? Oh. Baik. Mungkin ada suami. Ya meskipun Bapak Ibu teman-teman dan warga desanya, familinya boleh. Jadi ini tidak terbatas siapa saja boleh ya. Melalui Bapak Ibu disampaikan informasi, kemudian sampaikan ke kita dampingi seperti itu ya. Makanya tadi sudah sampaikan, insya Allah kita niatkan mulai hari ini 17 kita niatkan untuk Pamekasan diabetes kan gitu ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Roma tak bisa dari diabetes. Amin. Amin. Baik, mungkin materi sudah dan Bapak yaitu penutup. Kemari kita tutup ini dengan pembacaan hamdalah. Untuk hari ini utama salah, mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan dan kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma Muhammad. Sebelum pulang dan bagian yang dari presiden yang masih belum diperiksa tinggal 2 orang untuk mendekati Ibu Mas Oda. Oke. Jadi yang masih belum diperiksa, monggo tekanan darah, gula darah.